Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Yulianti dari FLB Negeri 1 Ngawi akan menyampaikan sedikit mengenai koneksi antar materi modul 1.4 Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 7. Di sini saya akan flashback sedikit mengenai modul-modul yang sudah dipelajari, yaitu modul 1.1 mengenai filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 yaitu mengenai nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 yaitu mengenai visi guru penggerak, dan modul 1.4 yang terakhir adalah mengenai budaya positif. Mengenai filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro, di sini pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan yang nantinya akan bermanfaat untuk peserta didik agar untuk menyiapkan mereka dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama, dan dengan lingkungannya. Kemudian menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat, tentunya menjadi anggota masyarakat yang berbudaya dan memiliki budi pekerti yang luhur. Di mana dari tujuan-tujuan pendidikan ini pada akhirnya mencapai suatu tujuan di mana anak-anak atau peserta didik akan mencapai suatu keselamatan dan kebahagiaan, di mana keselamatan dan kebahagiaan ini pada akhirnya akan membuat peserta didik menjadi seorang individu yang merdeka baik secara lahir maupun batin. Selanjutnya, modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru penggerak, dia mampu menggerakkan komunitas, sehingga seorang guru penggerak dia harus memiliki nilai-nilai sebagai guru penggerak. Adapun nilai-nilai guru penggerak yang paling utama adalah berpusat atau berpihak pada murid. Kemudian kolaboratif, yaitu mampu bekerja sama dengan semua pihak yang memiliki hubungan dengan proses pendidikan ataupun pembelajaran. Kemudian inovatif, seorang guru penggerak memiliki daya inovatif yang tinggi dalam menerapkan proses pembelajaran ataupun menemukan ide-ide baru dalam memajukan atau mengembangkan budaya-budaya yang berada di sekolah. Kemudian nilai yang selanjutnya sebagai guru penggerak yaitu mandiri. Kemudian yang terakhir adalah reflektif. Kemudian mengenai visi guru penggerak, di sini ada proses inquiry apresiatif, di mana seorang guru, seorang pendidik mampu melakukan kolaborasi dengan semua pihak yang berada di sekolah maupun yang berada di luar sekolah, di mana kolaborasi ini dibentuk untuk menemukan potensi-potensi yang dapat digunakan untuk mengembangkan suatu proses pendidikan, di mana potensi tersebut bisa jadi berada di dalam kondisi masa lalu, di masa kini, maupun masa mendatang. Hal mendasar yang menjadi visi adalah adanya perubahan budaya dari sekolah. Budaya positif tersebut menciptakan suatu lingkungan yang positif, yaitu lingkungan yang aman, nyaman, dan memberikan kesempatan serta kebebasan untuk berproses, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran dengan baik. Menanggapi mengenai pertanyaan sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu mengenai disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk menjalankan atau mencapai tujuan bersama, yaitu pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Jadi dalam langkah awal untuk membentuk suatu budaya-budaya baik, maka perlu dibentuknya budaya positif dalam lingkungan sekolah. Budaya-budaya positif tersebut tentunya akan dibentuk secara bersama-sama dengan memerhatikan kodrat alam serta kodrat zaman dari peserta didik. Adapun budaya positif
kita harus memperhatikan mengenai disiplin diri. Disiplin diri adalah mempelajari bagaimana cara kita mampu mengontrol diri dan bagaimana kita mampu menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Hal ini tentu sejalan dengan definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Mardika iku jarwanya ora mung lepas sing pangkrih, iku uga kuat kuasa amandiri priyangga. Artinya, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Selanjutnya adalah mengenai teori kontrol. Adapun teori kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah, kemudian ketiga adalah sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Yang perlu dihindari dari seorang pendidik adalah dia sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, karena suatu hukuman tidak akan menyelesaikan suatu masalah, mungkin akan menyelesaikan suatu masalah dalam jangka waktu dekat, namun tidak akan menyelesaikan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian mengenai kontrol pembuat merasa bersalah, tentunya ini akan menyebabkan anak-anak merasa rendah diri, merasa tidak dihargai, atau merasa bahwa dirinya tidak berharga, sehingga hal-hal tersebut harus dihindari. Kemudian teori kontrol yang mungkin masih bisa diterapkan oleh seorang guru atau pendidik adalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai teman, kita sebagai pendidik mampu berperan sebagai teman. Kemudian pemantau, seorang pendidik mampu memantau segala perilaku yang ada dalam diri seorang anak. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Bagaimana seorang pendidik mampu mengarahkan atau menstimulasi seorang peserta didik agar mereka mampu mengatur dirinya sendiri dan mampu menghargai dirinya sendiri. Yang selanjutnya adalah mengenai teori motivasi. Teori motivasi, bagaimana seorang individu mampu melakukan suatu hal karena ada alasan-alasan tertentu. Baik itu alasan karena suatu hukuman, atau mungkin karena suatu penghargaan, atau karena mungkin motivasi intrinsik di mana seorang peserta didik atau seseorang melakukan suatu hal karena dia menyadari bahwa sesuatu hal itu memiliki nilai-nilai yang baik. Selanjutnya adalah mengenai posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru yang terbaik adalah sebagai manajer. Bagaimana seorang guru atau pendidik mampu menstimulasi atau mengarahkan seorang peserta didik untuk mampu menghargai dirinya sendiri, mengatur dirinya sendiri tanpa terperintah orang lain, sehingga inilah tujuan dari pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara adalah menjadikan seorang individu itu menjadi seorang individu yang merdeka. Merdeka secara lahir dan batin, mampu menguasai diri sendiri, mampu mengatur diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang dia pilih. Selanjutnya adalah mengenai kebutuhan. Manusia atau seorang individu ketika melakukan suatu hal tentu ada alasannya, karena ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu dicukupi. Kebutuhan-kebutuhan menurut teori kebutuhan adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan, kebutuhan untuk mendapatkan kebebasan, kebutuhan untuk mendapatkan kekuasaan, dan kebutuhan untuk kasih sayang atau rasa diterima. Ketika kita membentuk suatu budaya, kita perlu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan apa
yang akan dicapai oleh seorang individu peserta didik. Yang selanjutnya adalah mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibentuk berdasarkan nilai-nilai universal yang mungkin dapat diyakini dalam lingkup kelas maupun sekolah, sehingga nilai-nilai universal ini kemudian diyakini bersama dan akhirnya dijalankan secara bersama-sama sehingga kelak menjadi budaya-budaya positif, sehingga anak-anak mampu melakukan disiplin positif, sehingga jangka panjangnya akan membentuk suatu budaya positif dan lingkungan yang positif dalam sekolah. Untuk mendapatkan atau menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan sehingga dapat mewujudkan suatu budaya positif dan lingkungan positif, perlu adanya pengetahuan mengenai segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini menyelesaikan suatu masalah individu bukan dalam waktu jangka yang pendek tapi jangka panjang, sehingga tujuan utamanya adalah membentuk motivasi intrinsik dari seorang peserta didik. Peserta didik mampu memahami betul keyakinan-keyakinan yang akan mereka yakini dan akan mereka jalankan, sehingga dari keyakinan tersebut mereka akan menjalankan kemudian menjadi suatu disiplin positif dalam diri, sehingga kelak menjadi budaya positif yang akan mereka bawa ketika sudah bermasyarakat. Di sini untuk segitiga restitusi yang pertama adalah mengenai menstabilkan identitas, di mana seorang pendidik mampu mengarahkan seorang anak agar mereka ketika menghadapi suatu permasalahan tidak merasa dipojokkan atau tidak merasa rendah diri atau merasa suatu hal tersebut tidak baik untuk dilakukan. Kemudian mengenai validasi tindakan yang salah. Dalam langkah ini seorang pendidik akan melakukan validasi terhadap hal-hal yang mungkin kurang tepat dilakukan oleh anak-anak, di mana dalam tahap ini seorang pendidik bisa melakukan suatu proses diskusi dengan anak-anak, dengan peserta didik yang sedang melakukan masalah. Kemudian dari proses diskusi ini kemudian mereka mendapatkan suatu keyakinan, mereka paham betul bahwa apa yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan keyakinan yang dimiliki. Kemudian selanjutnya keyakinan tersebut akan terbentuk, sehingga langkah terakhir dari segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan. Baik, selanjutnya menanggapi mengenai pertanyaan perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Perubahan yang terjadi pada saya terutama mengenai konsep hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan apresiasi, di mana selama ini mungkin masih ada sesuatu hal yang peraturannya selalu diterapkan secara sepihak. Jadi guru dan sekolah menerapkan suatu aturan di sekolah dengan sepihak dan murid atau peserta didik tinggal menjalankan. Kemudian dari pengetahuan di modul ini kemudian saya menarik suatu kesimpulan bahwa suatu aturan harus kita lakukan bersama-sama karena itu adalah suatu langkah positif untuk membentuk suatu budayaan positif ataupun disiplin positif dari peserta didik. Sehingga untuk membentuk disiplin positif tentunya harus dimulai dari motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini tentunya dibentuk dengan cara kita melakukan dialog dengan anak-anak untuk menanyakan keyakinan-keyakinan yang mungkin akan disepakati bersama. Pertanyaan selanjutnya mengenai pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Mengenai modul 1.4 mengenai budaya positif untuk membentuk suatu budaya yang jangka panjang akan dilakukan oleh anak-anak sehingga mereka menjadi bagian masyarakat yang berbudaya. Tentunya ada langkah-langkah
yang mempersiapkan mereka untuk memahami budaya-budaya tersebut, di mana budaya-budaya tersebut tentunya dilakukan oleh anak-anak dengan motivasi intrinsik, di mana mereka paham betul bahwa suatu keyakinan tersebut memang pantas untuk dilakukan, dan dengan rasa percaya diri, dengan rasa menghargai diri sendiri, sehingga mereka melakukan suatu budaya-budaya positif dengan rasa yang merdeka. Tentunya dalam menjalankan hal tersebut kita harus memahami betul bahwa untuk membentuk suatu budaya dan disiplin positif, kita harus memahami betul bahwa seorang individu memiliki kebutuhan-kebutuhan, sehingga ketika mereka melakukan suatu hal tentunya ada tujuannya, ada sebabnya, sehingga sebagai seorang pendidik kita harus memahami betul bahwa mengenai teori-teori kebutuhan dari seorang individu, baik kebutuhan akan kesenangan, kasih sayang, kekuasaan, dan lain-lain. Kemudian kita harus memahami mengenai teori kontrol, bahwa untuk mengontrol suatu individu, kita mungkin tidak dapat melakukan kontrol suatu individu atau seorang peserta didik dalam waktu jangka yang panjang, sehingga posisi kontrol yang terbaik adalah sebagai manajer. Kalaupun mungkin manajer itu sangat sulit dilakukan, mungkin sebagai teman atau sebagai pemantau. Namun harapannya seorang pendidik mampu menjadi manajer anak-anak, sehingga mereka mampu berkembang dan memahami keyakinan-keyakinan yang dipahaminya, kemudian menjalankan dengan motivasi intrinsik. Menanggapi pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal-hal mengenai pembentukan budaya-budaya positif dalam diri seorang anak, bahwa perasaan bahwa kita saling menghargai individu satu dengan individu yang lain, bahwa semua anak memiliki kebutuhan dan kekuatan masing-masing, semua anak memiliki kekuatan kodrat dan kekuatan zaman masing-masing, dan semua anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Sehingga di sini saya sangat bahagia sekali apabila ini dijalankan oleh semua guru di Indonesia, sehingga tidak ada lagi seorang anak yang terdiskriminasi, seorang anak yang tercedera fisik, seorang anak yang tercedera secara psikis. Baik, menanggapi pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut pengalaman, ketika menerapkan suatu budaya positif, tentunya kita memerlukan suatu kolaborasi dari semua pihak. Kolaborasi itu bisa dilakukan oleh guru, antar guru, guru dengan siswa, guru dengan sekolah, guru dengan orang tua. Kolaborasi tersebut tentunya akan dibentuk sedemikian rupa sehingga menyebabkan atau menentukan suatu lingkungan yang positif dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Untuk kendala-kendalanya tentunya untuk melakukan kolaborasi ini sangat menjadi tantangan karena menyatukan berbagai pihak, menyatukan berbagai pemikiran, namun saya yakin semua pihak akan mengerti hal ini, bagaimana kita akan membentuk budaya-budaya positif dalam sekolah. Menanggapi pertanyaan selanjutnya adalah, sebelum mempelajari ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1.4 mengenai budaya positif, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai seorang teman dan sebagai pemantau. Seorang teman, saya sering melakukan pendekatan kepada anak-anak. Saya juga sering menanyakan apa yang mereka inginkan dan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Kemudian sebagai pemantau,
pemantau. Sebagai pemantau dalam arti saya sering melakukan suatu diskusi, kemudian menerapkan suatu aturan-aturan, kemudian kita terapkan konsekuensi yang disepakati bersama. Konsekuensi tersebut akhirnya dijalankan di dalam suatu sekolah. Namun memang belum saya melakukan suatu tindakan sebagai manajer, sehingga apa yang saya pikirkan adalah pada saat jangka waktu pendek atau masalah itu terselesaikan pada waktu sekarang. Saya belum memikirkan bahwa suatu masalah, suatu itikat baik tentunya akan dijalankan seorang anak atau peserta didik dalam jangka waktu panjang, sehingga keyakinan tersebut berdasarkan motivasi intrinsik ketika mungkin di sekolah dilaksanakan, ketika sudah lulus atau mereka berpindah sekolah, mungkin keyakinan tersebut tetap selalu dilaksanakan oleh peserta didik karena hal tersebut adalah sudah menjadi keyakinan peserta didik. Sebelum mempelajari mengenai modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Untuk penerapan segitiga restitusi ini, dulu saya pernah melaksanakan di sekolah inklusi, di mana terdapat banyak sekali siswa yang memiliki permasalahan. Namun di sana saya mengabaikan tentang kebutuhan-kebutuhan dasar mereka yang mungkin belum terpenuhi. Sehingga dalam penyelesaian masalah saya masih cenderung melakukan diskusi bahwa apa yang dilakukan anak-anak benar atau salah. Di sini mungkin berada dalam tahap kedua, di mana validasi dari permasalahan. Jadi saya mengajak diskusi anak-anak bagaimana suatu permasalahan itu terjadi, bagaimana tanggapan anak, kemudian apakah itu baik apa tidak dan sebagainya. Melalui proses diskusi tersebut kemudian saya melakukan suatu kesepakatan. Mungkin ini bukan keyakinan, hanya sebuah kesepakatan bahwa mungkin anak-anak tersebut tidak akan mengulangi lagi, atau mungkin mereka akan melakukan suatu kebaikan yang lebih baik lagi. Di sini mungkin hanya sebuah kesepakatan, belum kesempatan dalam hal untuk melakukan keyakinan-keyakinan yang akan diyakini oleh kita. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Baik, dalam menanggapi pertanyaan ini, di mana dalam mewujudkan budaya positif tentunya kita harus memahami betul kondisi-kondisi siswa yang berada di sekolah kita, sehingga kita bisa memahami betul bagaimana kebutuhan-kebutuhan dari anak-anak tersebut. Selain itu, mungkin yang berada di sekolah yang lain, karena saya adalah guru dari SLB, guru sekolah luar biasa dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya berharap tentunya untuk guru-guru yang berada di sekolah umum atau di sekolah reguler mampu memahami anak-anak berkebutuhan khusus, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka perlukan. Kemudian bagaimana membantu anak-anak berkebutuhan khusus ini agar mereka juga mampu berkembang, mampu melakukan disiplin positif, sehingga mampu mendukung adanya budaya positif yang ada dalam lingkungan sekolah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Konsep-konsep yang mungkin masih perlu dipelajari dalam menentukan budaya positif di sekolah mungkin adalah bagaimana cara kita melakukan kolaborasi positif dengan semua yang berada di sekolah. Bagaimana kita menyusun secara detail, kemudian melakukan langkah-langkah konkret bagaimana budaya positif itu dilakukan. Misalkan dengan
pembuatan poster-poster di kelas atau di lingkungan sekolah dan lain-lain. Baik, terima kasih dari saya. Itu tadi yang sedikit saya sampaikan mengenai refleksi saya mengenai budaya positif. Tentunya budaya positif ini akan sangat baik dilakukan jika ini dilakukan secara bersama-sama dalam suatu lingkungan sekolah, sehingga suatu budaya positif ini akan membawa peserta didik menjadi masyarakat yang berbudaya, menjadi masyarakat yang merdeka secara batin, secara lahir, mampu menghargai dirinya sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, sehingga mereka mampu menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, menjadi masyarakat Indonesia yang terbaik tentunya. Sekian dari saya, Lili Yulianti dari SLB Negeri 1 Ngawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.